teman-teman, kembali lagi nih di channel Lavian Bu. Nah, seperti pernyataan di video sebelumnya ya, hari ini itu aku akan ngebahas beberapa penyakit yang menyerang ginjal dan juga hati. Nah, kan kita udah tahu nih kalau misalkan ginjal itu dalam tubuh kita untuk apa, hati itu dalam tubuh kita untuk apa. Nah, hari ini aku akan menjelaskan beberapa penyakit yang mungkin menyerang ginjal dan juga hati. Mungkin kita mulai dulu dengan pertanyaan, pernah nggak sih dengar orang yang harus melakukan cuci darah? Kayak cuci darahnya itu kadang per minggu gitu. Mungkin pernah lihat langsung atau di drama, di film ya, kayak Viva La Vida, tokoh utamanya itu harus cuci darah. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada orang yang harus melakukan cuci darah? Yuk langsung aja nih kita bahas beberapa penyakit, gak cuma sama ginjal, tapi juga sama hati ya. Nah, pasti teman-teman masih ingat ya, kalau ginjal itu kan fungsinya untuk menyaring darah dan membuang racun lewat urin atau pipis. Tapi ginjal ini juga bisa terkena beberapa penyakit nih. Yuk kita kenalin satu-satu. Yang pertama ada gagal ginjal. Nah, gagal ginjal itu terjadi saat ginjal itu tidak bisa menyaring darah dengan baik. Biasanya ini terjadi bertahap, disebut dengan gagal ginjal kronis. Cara gampang ingatnya, itu kan gagal ginjal. Gagal itu berarti ketidakmampuan ginjal untuk menyaring darah dengan baik. Nah, gejalanya apa aja? Yang pertama ada badannya bengkak. Kenapa badannya bisa bengkak? Teman-teman masih ingat gak sih? Salah satu fungsi ginjal itu adalah membuang zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh lagi. Ada air, garam, urea. Nah, garam atau natrium salah satu fungsinya itu untuk menarik air. Jadi tarik air nih, air yang nggak perlu lagi akan dibuang menjadi pipis atau urin. Tapi pada saat gagal ginjal atau ginjal tidak mampu menyaring darah dengan baik, maka garam ini yang harusnya dibuang dia ketahan di dalam tubuh, sehingga menyebabkan air juga akan tertahan di dalam jaringan. Itulah yang kita sebut dengan bengkak. Nah, biasanya dia tuh terjadi di kaki, tangan, bahkan bisa ke muka. Yang kedua, gejalanya itu adalah mudah lelah. Nah, masih ingat nggak teman-teman? Salah satu fungsi ginjal itu juga untuk menghasilkan hormon eritropoietin. Nah, eritropoietin ini kan akan merangsang pembentukan eritrosit ya, atau sel darah merah. Jadi, saat ginjal kita mengalami masalah atau gagal ginjal tadi, maka pembentukan eritrosit juga akan sedikit. Nah, kondisi ini kita sebut dengan anemia atau kekurangan darah merah. Efeknya apa? Pasien itu akan merasa mudah lelah. Nah, yang ketiga ini ciri khasnya ya, uremia. Uremia itu ureanya itu ada di dalam darah. Jadi kan kayak tadi ya, harusnya yang dibuang itu kan air, garam, urea, zat yang berbahaya di dalam tubuh. Tapi saat dia mengalami gagal ginjal, ginjalnya tidak berfungsi dengan baik, maka ureanya itu ada di dalam darah. Nah, karena urea ini ada di dalam darah, pasiennya biasa akan mudah mual, muntah, terus kulitnya itu jadi lebih pucat atau lebih gelap. Misalkan teman-teman ada nonton Viva La Vida tadi, tokoh utamanya itu kan menderita gagal ginjal, dan disitu memang dicerita kayak dia setiap harinya itu harus dialisis, kemudian harus mantau, minum semana, nanti keluar urinnya harus semana. Karena kayak tadi, dia gampang mual dan muntah karena kondisi uremia ini. Nah, yang keempat itu ada nafsu makannya itu akan turun. Nah, apa sih solusi atau pengobatan untuk pasien yang mengalami gagal ginjal? Itu biasanya dengan cara dialisis atau cuci darah. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi saat cuci darah? Kalau teman-teman kepo nanti boleh ya kita bahas satu segmen khusus untuk cuci darah. Jadi terjawab ya pertanyaan di awal tadi, kalau misalkan orang yang mengalami atau menjalani dialisis atau cuci darah, nama penyakitnya itu adalah gagal ginjal. Nah, kita lanjut yang kedua itu ada nefritis. Nah, karena ujungnya ini tis dan nefrin nefron ya atau ginjal. Jadi tis ini kan peradangan ya, berarti bisa diingat aja nefritis ini adalah peradangan pada ginjal. Biasanya ini karena infeksi, bisa infeksi bakteri. Nah, atau juga karena sistem imun di dalam tubuh itu menyerang ginjal. Nah, gejalanya itu urinnya keruh atau berdarah, kemudian bisa sakit pinggang. Bisa juga terjadi demam. Nah,
Pengobatan untuk orang yang mengalami nefritis ini dengan cara minum obat, ya seperti antibiotik gitu. Yang ketiga ada sindrom nefrotik. Nah, sindrom nefrotik ini adalah ginjalnya itu bocor sehingga menyebabkan protein yang harusnya tuh tinggal di dalam darah, dia itu malah ikut keluar lewat urin. Padahal kan harusnya nih tetap di dalam darah ya, tapi dia keluar lewat urin. Maka ciri khasnya nanti urinnya itu akan berbusa. Kenapa berbusa? Karena ada komponen darah yang harusnya itu di dalam tubuh, tapi dia malah ikut terbuang di dalam urin. Kemudian ciri khasnya juga bengkak di kaki dan wajah. Maka pengobatannya itu biasanya dengan cara pemberian kortikosteroid atau pemberian albumin. Nah, albumin ini adalah salah satu hasil dari asam amino ya yang dibuat oleh hati. Jadi kalau misalkan orang-orang yang mengalami sindrom nefrotik, dan biasanya ini terjadi pada anak-anak sindrom nefrotik ini karena kekebalan tubuhnya itu masih menurun. Jadi dia akan mengalami kondisi hipoalbumin atau albuminnya itu rendah di dalam tubuh dia. Makanya nanti salah satu terapinya itu dengan cara pemberian albumin. Nah, yang keempat ada batu ginjal. Nah, dia ini adalah kondisi kumpulan mineral yang jadi batu kecil di dalam ginjal. Jadi kadang ada bisa keluar sendiri, kadang ada juga yang harus butuh terapi untuk dikeluarkan. Nah, gejalanya apa aja? Yang pertama ada sakit pinggang yang luar biasa, kemudian bisa mual dan muntah, sama sulit buang air kecil. Untuk pengobatannya itu bervariasi ya, mulai dari pemberian obat untuk menghancurkan batu tadi, bisa juga dengan memberikan gelombang kejut, menggunakan laser untuk memecahkan batu, atau bahkan bisa dengan operasi. Itu tergantung jenis batunya sama ukuran batunya. Nanti biasa dokter akan periksa lebih dahulu nih, apa terapi yang cocok untuk pasien tersebut. Yang kelima itu ada kanker ginjal. Nah, karena ini kanker ya, seperti kita tahu kanker itu kan pertumbuhan sel yang tidak normal. Kalau misalkan ginjal berarti pertumbuhan sel yang tidak normal yang terjadi pada ginjal. Nah, gejalanya apa aja? Biasanya akan ada darah nih di dalam urin, kemudian berat badannya itu turun drastis, sama nyeri di sisi tubuh. Nah, karena ini kanker, maka pengobatannya itu harus dengan kemoterapi atau dibarengi dengan kemoterapi. Dan jadi secara singkat nih ada 5 nih penyakit yang kita bahas ya pada ginjal. Yang pertama tadi ada gagal ginjal, ingat aja berarti kemampuan penyaringan darah yang menurun pada ginjal. Kemudian ada nefritis. Nefritis itu berarti peradangan pada nefron atau pada ginjal. Bisa disebabkan oleh infeksi. Kemudian yang ketiga tadi ada sindrom nefrotik, itu artinya ginjalnya bocor sehingga proteinnya itu ada di dalam darah. Kemudian yang keempat ada batu ginjal, berarti dia ada penumpukan mineral di dalam ginjal. Kemudian yang kelima ini ada kanker ginjal, ada pertumbuhan sel yang tidak normal di dalam ginjal. Nah, selanjutnya kita masuk ke hati. Jadi sama kayak ginjal tadi, bisa terserang beberapa penyakit, hati juga gitu. Nah, yang pertama ada hepatitis. Mungkin ini nggak asing ya bagi teman-teman. Nah, sama dengan nefritis, hepatitis, jadi itu adalah tis. Tis itu adalah peradangan. Peradangan karena ini hepa, maka peradangan pada hati yang disebabkan oleh virus. Jadi virusnya itu bisa virus hepatitis A, virus hepatitis B, atau virus hepatitis C. Nah, gejalanya seperti apa? Yang pertama, mata dan kulitnya itu akan kuning. Kenapa bisa kuning? Teman-teman masih ingat gak sih? Salah satu fungsi hati itu adalah untuk mengeluarkan bilirubin atau zat kuning di dalam darah hasil dari pemecahan eritrosit. Nah, harusnya kan bilirubin ini dibuang ya, tapi karena hatinya sedang meradang, terjadi peradangan, maka bilirubin ini ada di dalam darah. Karena bilirubin ini ada di dalam darah, dia itu bisa membuat kuku, kulit, atau mata itu jadi berwarna kuning. Kemudian bisa menyebabkan mual dan demam. Selanjutnya ada sirosis hepatis. Nah, kalau hati ini menjadi rusak parah, dia itu bisa menjadi jaringan parut atau jaringan luka. Ini disebut dengan sirosis. Nah, biasanya terjadi karena hepatitis jangka panjang atau karena konsumsi alkohol yang berlebihan atau dalam jangka panjang juga. Nah, ciri khasnya apa? Yang pertama itu perutnya buncit karena berisi cairan atau kita kenal dengan sebutan asites.
Nah, masih ingat kan, fungsi hati itu kan salah satunya untuk memecah protein menjadi asam amino. Nah, asam amino ini akan dibuat oleh hati menjadi albumin. Salah satu fungsi albumin adalah menarik air ke dalam darah untuk nanti dibuang lewat urin yang nggak diperlukan ya berarti. Tapi saat hati kita mengalami sirosis hepatis, jaringan hatinya itu kan menjadi parut ya tadi. Maka produksi albumin ini juga akan menurun. Maka efek sampingnya, air itu akan tertahan di dalam rongga perut atau ini yang kita sebut dengan asites. Kemudian yang kedua itu bisa menyebabkan kelelahan, sama yang ketiga itu bisa menyebabkan gatal-gatal. Nah, penyakit hati yang ketiga itu ada neonatal hiperbilirubin. Nah, ini biasanya terjadi pada bayi baru lahir karena kadar bilirubin yang tinggi. Ciri khasnya apa tuh? Kulit dan matanya itu biasanya berwarna kuning. Nah, ada sebagian yang bisa hilang sendiri kalau kadar kuningnya itu masih sedikit dengan cara pemberian minum yang cukup atau pemberian ASI yang cukup. Kalau misalkan udah terkena di seluruh tubuh dan bayinya lemes, itu bayinya dibawa ke rumah sakit karena nanti akan diberikan light terapi ya, atau terapi sinar. Biasa 1 kali 24 jam, nanti kuningnya akan hilang. Karena sinar itu membantu memecahkan bilirubin lebih cepat. Kemudian yang keempat itu ada kanker hati. Nah, sama kayak kanker ginjal tadi ya, kanker itu kan adalah pertumbuhan sel yang tidak normal di dalam suatu organ. Jadi kalau misalkan dia kanker ginjal, maka itu pertumbuhan sel tidak normal di ginjal. Jika terjadi kanker hati, maka pertumbuhan sel yang tidak normal itu di hati. Nah, biasanya ini berkembang dari hepatitis kronis atau sirosis hepatis. Nah, gejalanya apa aja? Berat badannya itu pasti akan turun drastis, kemudian sakit di perut kanan atas. Masih ingat nggak kenapa perut kanan atas? Ya, karena posisi hati itu di perut kanan atas. Kemudian kulitnya itu juga akan kuning. Nah, karena ini adalah kondisi kanker, maka pengobatannya itu biasanya harus dibarengin juga dengan kemoterapi. Kalau didengar-dengar jadi serem ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, semua ini masih bisa dicegah dengan cara apa? Dengan gaya hidup yang sehat. Jadi kita harus minum air putih yang cukup, terus makan bergizi seimbang, dan jangan asal minum obat. Sama satu lagi yang paling penting adalah rajin berolahraga. Nah, itu dia teman-teman beberapa penyakit yang mungkin menyerang hati ataupun ginjal. Agak serem ya, tapi nggak apa-apa. Selama kita menjaga kesehatan dan kita juga tahu nih tanda gejala awal, ya insya Allah penyakit-penyakit tadi itu bisa kita cegah. Nah, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat dan suka, jangan lupa untuk di like dan subscribe ya. Kalau bisa dibagikan juga kepada teman-teman yang lain. So, see you next video. Bye!